kemudian apa? Nafsu seks kita juga besar. Ada juga yang bagian dari emosi besar, ya, emosi besar, kemudian apa? Nggak mau kalahan, apa-apa menang, suaranya lantang. Kemudian ada juga yang kemudian secara seksual mereka kuat, itu secara kuat, seksual itu kuat. Ini orang-orang yang punya energi menarik kekayaan gede sebetulnya. Makanya dengan berkumpul seperti ini, kemudian mumpung yang gerakan itu Prof Among itu lalu lintasnya itu sudah banyak kayak gitu loh. Sudah banyak, makanya saya juga terima kasih kok. Terima kasih sekali sama Prof Among, bolak-balik saya itu di branding sama beliau itu loh, dipromosikan. Terima kasih bukan di branding lagi dong ya. Tapi Pahlawan harus oke dulu. gampang pahlawan. Karena dia aja jangan aku. tanda orang mau ganti uang, ganti penghasilan, temannya juga ganti kok. Itu tandanya memang salah satunya seperti itu. Makanya teman dulu dengan yang akrab sekali waktu SMA bisa lupa sama sekali sekarang nggak pernah tersambung. Iya kan? Waktu kita masih melarat banget itu teman-teman yang dulu akrab banget sekarang sudah nggak tersambung sama sekali. Karena apa? Sudah dipisahkan oleh energi uang yang berbeda. Satu uangnya sudah gede, akrabnya sama uang yang gede. Sama uang kecil, akrabnya juga sama uang yang kecil. Makanya orang bikin perumahan itu kayak itu sama satu komplek perumahan tipenya sama. Kalau 1,2 M ya semuanya 1,2 M angkanya. Lah karena mereka mau beli angka 1,2 M, penghasilan mereka juga hakikatnya sama. Jadi bentuk RT pun itu membentuk RT uang seperti itu, getarannya itu sama. Makanya iya. Jadi pantesan ini. Makanya kalau dengan semua itu kemudian bisa akrab, bisa ngumpul di sini secara istiqomah terus menerus, itu bisa mengubah nasib hidup. Walaupun ngodene ki ngode opo ora ngerti ki. Saya sarankan untuk tetap istiqomah karena bagus, energinya itu bagus. Khususnya apa? Energi masalah uang, dan karena apa? Dipicu oleh rasa gembira. Tapi jangan salah, tidak semua orang menemukan rasa gembira dengan cara seperti ini. Kayak gitu loh. Tidak semuanya kayak gitu. Apalagi kemudian yang masih mikir, aduh nanti istri saya dicemberutin, wah tambah susah. Kalau dia Yang mana ini? Contohnya kok pas sekali. itu ketika Gak usah dilanjut, kasihan. syukur kemudian bisa menghandle, artinya bisa membereskan dengan istri kayak gitu loh. Karena orang ikut kelas saya aja itu kadang-kadang ada yang cerai sama pasangannya ada. Karena apa? Bisa umpama si suami yang ikut, si suami sudah berubah kesadarannya kayak gitu kan, mentalnya sudah mental yang ngajar misalkan ya gitu, udah pralpur sama uang. Nah si istri masih itu, akhirnya terpisah energinya, kemudian akhirnya cerai malah. Itu loh. Ada beberapa kasus yang memang alumni saya itu kemudian cerai. Berarti Gus Banan Bukan saya kenapa? Bukan, itu malah Gus Banan membantu menemukan orang pada masing-masing frekuensinya. Pahalanya besar itu. Gede ya, jos itu. Jangan percaya omongan kami. Jadi intinya itu menemukan gembira, tapi ya kita juga harus sadar tidak semua orang menemukan gembira dengan cara seperti ini. Iya, saya kalau diajak jalan-jalan ke Bogor 2 hari terus pulang lagi ke sini naik mobil, kayaknya saya nggak mau. Karena apa? Saya menemukan rasa susah. Itu loh, rasanya pasti susah kalau saya jalan-jalan seperti itu, kayak gitu loh. Jadi saya tidak menemukan rasa gembira dengan jalan-jalan liar namanya ya. Nggak ada jadwal, tujuan nggak kemana, mau tapi berangkat aja belum kok udah tanya pulang ya. Bagi rombongan ini itu adalah sebuah kegembiraan. Ya monggo silakan, karena kita itu menemukan gembira dengan cara kita sendiri
sendiri-sendiri. Kita nggak perlu niru orang lain untuk bergembira, nggak perlu. Kita niru Profesor Ahmad. Nyesel Gus yang Eropa Gus. Berarti iya, Apa? Nyesel nang Eropa. Kalau Eropa terencana jelas 10 hari, uang saya segini, berangkatnya bawa uang segini. Udah jelas itu beda masalah itu. Salah pertanyaan. Nah, kalau dari dulu lambat. kalau kasus Bogor kan bisa lagi tidur ini bangunin, ayo berangkat, langsung berangkat tuh orang duit apa orang itu tujuannya mengejar nanti nyupir gak ada nyupir baik lah itu apa namanya Belum sampai. iya jadi nah di situ orang itu menemukan gembira dengan caranya sendiri tapi yang mahal di sini itu adalah tertawa karena kalau kita itu kemudian sudah apa namanya bisa menemukan kegembiraan hidup ya sudah menemukan gembira sudah banyak apa namanya energi bahagia energi bukan bahagia kalau bahagia itu patah hati kemudian kita ngikhlasin itu orang bahagia kita kecopetan kita ngikhlasin itu juga orang bahagia tapi di gembira uang itu punya gembira seneng makanya ya maaf kenapa kemudian Maria Ozawa itu duitnya banyak kayak gitu ya karena apa dia itu hidup di segmen yang bergembira unik seneng Menggembirakan orang. iya itu itu seneng makanya hal-hal yang sifatnya hiburan selebritis itu duitnya banyak itu loh padahal karakter mereka ya jarang yang punya karakter positif kan Ferry Irawan bodoh-bodoh jotosi minggu gara-gara orang belum dikawini kayak gitu kan ini kan orang negatif sekali energinya tapi yang namanya artis ya punya uang ya punya uang karena apa? Artis itu di dunia hiburan itu adalah dunianya uang kayak gitu loh dia dunianya uang jadi makanya kemudian Nabi itu perintah tafarrahu min humumid dunya kalian kosongkanlah hati kalian dari rasa susah kepada dunia nah kita dengan kita gembira kita tuh mengkosongkan hati kita dari rasa susah ke duniawian rasa susah ke duniawian itu yang menjadikan apa? Yang menjadikan kemudian duit kita itu seret karena duit itu diciptakan untuk melayani body sifatnya itu diajak senang-senang. diajak bergembira ya duit itu apa body itu maunya diajak bergembira itu memang frekuensinya seperti itu loh ini belum bicara masalah soleh ya belum bicara masalah soleh, belum bicara masalah spiritual itu belum. Gitu. Jadi bergembira. Nah, perkumpulan seperti ini, masya Allah nggak tahu ini kan ya duit dari mana nggak tahu. Mungkin kalian, anda semua itu mungkin sudah biasa ngeblank sama uang, ya ngeblank sama uangnya itu. Orang yang tidak bisa bergembira dengan uang, mereka itu nggak akan pernah bisa ngeblank dengan yang namanya uang, gitu loh. Jadi memang, ya misalkan kayak Pak Kebawi Jerman misalkan, ya tahu-tahu di Eropa. Kemudian roamingnya itu dilepas buat teman-teman ya. Pulang sampai ke bandara tagihannya 26 juta beliau nggak tersinggung nggak apa kalau saya kan pasti aduh stres ya tekan rumah bojone ngomehi gitu kan ya bojone ngomehi tapi beliau tidak itu namanya orang-orang yang ngeblank dengan uang tapi kan itu Pak Jerman yang mengenal spiritual sekarang kita kembalikan sama yang namanya Syahrini sama saja kan Syahrini sama saja. Nyaut langsung. Kayak gitu. Ada tas 1 miliar dibeli, kayak gitu kan. Ada sepatu harga 1 miliar dibeli. Ngeblank. Ya, kenapa ngeblank? Karena mereka terlalu bergembira dengan yang namanya uang. Itu loh. Itu energinya seperti itu. Seneng. Cocok. Ini kemarin. Cocok. Sama teman-teman jadi bayar Amerika. Tenang sekarang Wawan. Tenang. Ngeblank kemarin. Ngeblank gitu ya. Cuma yang satunya yang masih mikir. Ini itu yang pertama. Terus kemudian soul. Ya, soul prihatinkanlah, uang gembirakanlah. Tadi saya menjelaskan uang dulu ya. Dan sekarang soul kebalikannya. Kalau soul itu memang karakternya harus diberi keprihatinan. Karena soul itu adalah min ruhillah, diciptakan dari ruh Allah. Getaran ruh itu kan ruh kita itu kan dari Allah. Itu kan ruh Allah min ruhillah. Jadi getaran kita itu karena min ruhillah dari ruh Allah, maunya itu ya mensucikan diri ke langit. Nah, mensucikan diri ke langit itu sesuatu yang mensucikan diri itu kemudian harus dibawa prihatin supaya suci. Makanya kita itu disuruh prihatin supaya suci. Contohnya kita disuruh puasa. Puasa kan prihatin. Supaya ruh kita suci. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi bisanya kita itu kemudian suci ruhnya, kita itu kemudian harus punya laku prihatin. Tapi laku prihatinnya itu memang diarahkan untuk membangun soul kita, membangun jiwa kita, membangun spiritual kita. Itu loh.
membangun spiritual kita. Jadi kalau kita itu kok semakin prihatin dengan soul kita, nanti rezeki kita makin mudah, jiwa kita juga makin tertata. Itu. Jiwa kita, contohnya misalkan orang prihatin dengan soul, ya Allah, saya kok banyak banget dosanya ya, astagfirullah. Itu namanya orang punya rasa prihatin, tapi prihatin kepada soul. Ya Allah, saya kok sudah nggak pernah sedekah. Itu namanya prihatin, tapi prihatin kepada soul itu loh. Makanya orang Jawa itu mengajari tirakatan. Nah, tirakatan itu tujuannya orang Jawa itu orang itu disuruh tirakat. Supaya apa? Supaya jiwanya gemilang. Itu loh. Supaya jiwanya gemilang. Makanya yang namanya siapa itu? Gatot Kaca bisa mendapatkan otot kawat balung besi setelah tirakatan prihatin di kawah Candra dibuka itu kan disuruh tapa di dalam kawah. Prihatinnya nggak ketulungan. Tapi setelah itu jiwanya kuat sehingga dia punya kesaktian yang namanya otot kawat balung besi itu. Kalau di dunia sekarang Gus, itu ada Gus Muafik yang lebih dari 3 tahun kungkum di kasihan, danau kasihan. Makanya prihatinnya mengerikan itu. Gus Muafik itu ya. Gus Muafik Jadi awalnya dukun dulu itu. waktu mahasiswa. Atau mungkin kalau Nabi Muhammad dulu di Gua Hiro itu. Kira-kira 4 tahun juga ya itu. Makanya orang-orang sukses amati saja mereka itu punya perilaku di mana mereka itu disiplin untuk membangun rasa prihatin kepada soul mereka. Sandiaga Uno kabarnya puasa Daud, Amin Rais kabarnya puasa Daud. Guru saya Gus Yusuf sampai hari ini tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Yang punya Bis Haryanto tiap hari 22 tahun. Tiap hari puasa. Yang punya bis itu. Itu semuanya punya perilaku prihatin untuk membangun jiwa mereka. Itu Gus Banan saya hitung tuh sekitar 36 tahun prihatinnya. Makanya kalau sekarang tuh populer dan kemudian kata-katanya ditunggu udah waktunya. Paling banyak malah. Tapi yang menarik salah satunya yang kenapa Gus Banan nggak pernah puasa itu kan? Ya nanti saya jelasin. Nah, kalau saya, ya kenapa saya nggak pernah puasa? Saya kebalikannya, kemarin saya ngelarang Jatmiko, jenengan nggak usah prihatin, nggak usah puasa. Sudah cukup jenengan dengan bergembira aja, tinggal senang nih. Karena harus melihat dosis ukurannya, ambil dosis. Kalau jenengan itu kemudian merasa rezekinya mudah, kalau bertengkar sama orang menangan emosinya, galak-galak lagi menang. Prof Amongan di FB itu kalau sudah bela di Anies itu sudah nggak mau kalah kan? Nah, ini orang galak ini, termasuk di sampingnya juga apa? Tahu Gus. Tahu itu lah. Itu loh. Lalu saya kalau ngadepin Mas Asep di FB saya harus ngalah loh. Gitu di kodamu Anies ya Anies gitu kan. Ya itu. Ya. Ini Mas Ardian misalkan ya. Kalau ngomong galak misalkan. Kemudian nafsu seks kita juga besar. Kalau ada juga yang bagian dari emosi besar, ya emosi besar, kemudian nggak mau kalahan, apa menang, suaranya lantang. Kemudian ada juga yang kemudian secara seksual mereka kuat, itu secara seksual itu kuat. Ini orang-orang yang punya energi menarik kekayaan gede sebetulnya, tapi lemah untuk menarik energi bahagia. Kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu semacam Nabi Daud. Nabi Daud itu maunya berkuasa, mertuanya saja disingkirkan kan. Raja Saul itu, Raja Tolut itu disingkirkan itu. Itu Raja Daud maunya berkuasa. Kemudian secara seksual beliau juga kuat. Istrinya 100. Ada yang 1000, ada yang 100. Kalau putranya Nabi Sulaiman itu 1000. Oh iya 1000 itu loh. Nah, Nabi Sulaiman sama Nabi Daud sama-sama, mereka itu menetralkan energinya, dengan melakukan puasa Daud, gitu loh. Jadi karena apa? Orangnya itu maunya kalau berperang maunya menang, punya kuasa besar, kemudian apalagi seksnya juga kuat, gitu loh. Itu ada orang yang tipe-tipenya sama seperti itu, gitu loh. Lah mereka yang ditunjuk Dodenka. Saya agak gitu. Total kalau nafsu saya besar gitu loh. Nah, ini yang seperti memang perlu dinetralkan supaya nanti bisa konsisten terus. Karena kalau kemudian energi nafsu gede seperti itu kalau dibiarkan terus juga merusak. Apinya terlalu gede, kurang energi dingin, kurang energi air, nanti gersang. Akhirnya bisnisnya bangkrut macam-macam. Nah, biar seimbang memang harus ada laku prihatin supaya supaya dingin. Entah itu puasa, entah itu melek wengi. Kayak gitu loh. Lah kalau permasalahan saya itu beda.
Kalau permasalahan saya dari dulu sering dibully sama temen, lahir sudah jadi orang miskin, prihatin apa enggak? Prihatin kan? Ya, Prihatin. 6 tahun saya Gitu. lihat itu. Kalau kelahi kemudian kalah kayak gitu kan. Kalau kelahi kalah, sering dibenci teman, pingin punya keinginan apa, jarang kesampaian. Jatuh cinta sama cewek, saya pacaran 2 bulan, patah hati 3 tahun setengah. Tragis kan itu loh. Naksir 10 kali ditolak 11 kali. Bukan gitu, naksir sekali tolak 11 kali kayak gitu. Pacaran 2 bulan bener itu. Pacaran 2 bulan, walaupun sekarang dia menyesal. Itu dia patah hati. Gelelek sama pergi. Jadi saya lihat itu diri saya itu sudah banyak prihatin kayak gitu, saya banyak prihatin, makanya saya kemudian kebalikannya, dosis saya bukan membutuhkan rasa prihatin, tapi yang saya butuhkan adalah kegembiraan. Makanya ketika ada orang ngasih hadiah saya, itu nawarin sama saya, Gus mau ke Eropa apa mau umroh? Saya jawab saya Eropa. Loh kenapa? Kalau ibadah prihatin, saya dari kecil sudah ibadah prihatin. Karena rumah saya depan masjid, saya anak kiai kayak gitu kan. Tapi kalau yang seneng-seneng itu saya yang kurang. Jadi saya kurang masuk diskotik masalahnya. Kalau saya itu memang kurang gembira sehingga duit saya susah dulu duit saya susah karena saya kurang seneng hidupnya. Makanya yang tirakat yang harus saya lakukan adalah mencapai rasa seneng-seneng itu. Banyak makan enak, udut enak, kayak gitu loh. Biar seimbang. Nah, karena sampai hari ini pun secara auto prihatin itu diturunkan secara otomatis sama Allah. Kayak gitu loh. Dilalah ada orang dengki, dilalah dibully orang, dilalah macam-macam. Saya sampai hari ini masih ada. Itu loh. Sampai detik ini kesumpukan-kesumpukan itu saya masih ada. Jadi energi. Di samping itu saya punya istri juga, istri apa? Neriman banget istri saya itu. Lah boro-boro punya emosi untuk melawan orang enggak. Neriman digejuk orang ya diam aja. Istri saya kayak gitu karakternya. Lah sudah istri kalah, saya kalah, kan repot tambah melarat kan? Kayak gitu loh. Tanaman kalau sudah sekali tanaman itu kalau sudah sekali kiyuben, tahu kiyuben? Kerindangan pohon nggak bisa tumbuh. Kalau nggak bisa tumbuh nanti akarnya busuk. Makanya miskin makin miskin. Jadi orang itu kalau tidak bisa mengatasi kemiskinannya, penderitaannya, itu nanti merembet. Punya anaknya sakit-sakitan. Miskin struktural namanya. Itu ya, struktural. Ya kalau di ilmu fisiologi gitu, kemiskinan organik. Itu nanti punya anaknya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, rumahnya mau roboh, duitnya itu sudah rebet-rebetan. Tapi sebaliknya memang benar kaya makin kaya. Karena apa? Tumbuhan itu kalau sudah kena sinar matahari, kemudian subur terus, kalau batangnya kandung besar, makin gede kan? Makin besar terus. Makanya kalau kita itu kemudian nganu lele, kita itu ngingu lele, itu ya. Kita ngingu lele itu dengan jumlah misalkan sekian ratus, kayak gitu. Ketika kita melempar bibit lele, itu besarnya sama. Nanti ketika dipanen, yang jumbo-jumbo, yang kecil-kecil aja. Itu loh. Ini yang sudah kadung jumbo gede, terus kayak gini. Makanya kemudian sistem alam semesta itu, kalau sudah makin kaya, tambah kaya. Kamu dulu rumahnya cuman 1 tingkat, 2, 3, kan sudah kaya ya. Tambah mobilnya Pajero, tambah lagi belakangnya ada apa aja ya? Otomatis. Itu sudah hukum alam semesta itu. Hukum gede makin gede, kecil makin kecil. Kayak gitu lah. Kalau saya tidak memperjuangkan bagaimana saya besar secara finansial ya saya makin kena penyakit. Itu. Dan nyatanya sekarang ketika saya itu sudah berjuang, kemudian sudah ya sedikit-sedikit sudah ada hasil, ya makin membesar terus. Gitu loh, makin membesar. Makanya waspada kalau kita itu tidak bisa keluar dari kemiskinan, ya kita akan makin miskin. Tapi sekali kita bisa keluar dari kemiskinan, sudah kaya makin kaya, gede makin gede, jumbo makin jumbo, batang yang sudah kadung tumbuh besar, itu makin tumbuh besar. Buahnya lebat juga. Itu loh, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Makanya ada yang masih merasa miskin, mohon untuk berjuang. Itu loh ya, mohon untuk berjuang. Ini memang sudah jadi hukum alam. Nah, makanya saya kemudian memilih tidak tirakat. Ya. Memilih tidak tirakat, tapi apa? Tirakat saya itu dengan cara apa? Dengan cara justru mencari kegembiraan.
Itu loh, saya mencari kegembiraan, mencari kesenangan, makan enak, sarung yang mahal, ya gitu kan, kacamata yang mahal, jam tangan yang mahal. Saya pilih yang mahal-mahal biar hati saya senang. Itu top, gitu loh. Tidak puasa. Nah, cuman pahala saya sama dengan yang puasa. Nah, itu loh. Apa hadisnya Gus? Asyakirut ta'im yang zulu bimanzilatis so'imi sobir. Ya. As-so'imu bukan at-ta'imu syakir yang zulu bimanzilatis so'imi sobir. Orang yang makan dengan enak dengan rasa syukur itu kedudukan derajatnya sama seperti derajatnya orang yang puasa dengan sabar. Itu bisa dipakai di Amerika. Gitu. Nah, ini kita kembali gini yang saya senang ini. Nah, kita kembali kepada masalah soul, ya, masalah soul. Soul itu bisanya kemudian gemilang kalau kita itu prihatin. Makanya kita itu harus prihatin dengan soul kita, tetapi dengan uang itu kita harus bergembira. Guru-guru saya itu mobilnya mewah semua. Gus Yusuf misalkan ya, sekarang Alphard. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, bajunya mewah, gitu ya. Bajunya mewah, tasnya beli-beli, semuanya itu mewah. Artinya apa? Dia itu uang digembirakan. Tetapi apa? Soul beliau prihatinkan. Tiap hari puasa, tiap hari tahajud, tiap hari zikir. Ini untuk memprihatinkan terhadap kualitas jiwanya. Nah, orang kampung, kenapa mereka itu makin hancur hidupnya? Karena apa? Kebalik. Mereka itu dengan uang prihatin, dengan soul malah tidak pernah prihatin. Kayak gitu loh. Dengan uang mereka selalu prihatin. Aduh, ini saya harus irit hari ini. Prihatin kan orang irit? Gitu. Gus. Iya, matur nuwun. Orang irit itu prihatin. Orang hitung itu juga orang prihatin. Kemudian apa? Orang beli barang murah itu juga orang prihatin. Kerjaan mereka itu prihatin dengan yang namanya uang. Kan kebalik. Tapi nanti giliran soul sampai rumah marah karena nggak punya duit, marah-marah sama istri, wah super takwa bangsat ya, macam-macam keluar. Ya. Tapi apa? Mereka nggak pernah introspeksi. Di mana kesalahan saya dengan jiwa mereka itu tidak pernah prihatin. Kebalik jadinya. Akhirnya jiwa itu diajak gembira yang harusnya prihatin, uang yang harusnya diajak gembira malah kemudian diajak prihatin. Hancur hidup mereka jadinya itu. Nah, itu nasibnya kaum sudra itu seperti itu, ya. Nasibnya kaum sudra seperti itu. Nah, ini catatan dari apa namanya ya, dari Klatak itu yang saya amati, yang mahal itu gembiranya itu loh. Yang saya heran itu apa namanya, nggak ada orang tersinggung dengan yang namanya keterlambatan, nggak ada orang tersinggung dengan yang namanya bully, nggak ada orang tersinggung dengan yang namanya rencana yang nggak jelas kayak gitu loh. Ya kan Rencana kita nggak bukan jelas. orang susah. Kayak orang susah aja protes-protes. Itu loh. Ini akses ini torikoh yang mahal sekali loh. Ada loh yang dokas sama waktu. Ada. Sektor kita sudah kan satu dianggap tidak ada itu. Ini udah termasuk aliran torikoh. Torikoh ibunya. Kemudian yang kedua di sini orang-orang yang prihatin dengan jiwa. Karena apa? Yang didiskusikan itu adalah ilmu. Itu. Itu yang antik itu yang didiskusikan itu adalah ilmu. Oh, jujur saya itu musuh saya itu dihormati sekali sama orang kaya, dimusuhi sekali sama orang miskin. Itu Termasuk kiai yang di luar mainstream ya. iya seperti itu. Karena pembicaraan saya, omongan kayak gini, uang gembira, karena disampaikan orang miskin kesinggung mereka itu loh. Iya, iya. Itu mereka kesinggung sekali. Asu Sesat, loh. asu. Kayak gitu loh. Gus Iya, Banan iya. wis sesat. Asu ya Gus. Iya, saya itu diasuh-asuhkan sama orang miskin, makanya ya. Tapi kemudian- orang Chinese di Jakarta malah ngumpul nih Gus Banan di bandara itu. itu memang saya dihormati orang kaya, tetapi dicaci maki sama orang miskin karena energinya itu memang energi nyerang sama orang miskin ya gitu kan. Nyerang. Nah, ini yang mahal di sini itu sekali lagi adalah rasa gembira, dan gembira ya, tapi batasannya adalah tidak semua orang bergembira dengan cara yang Sama. Makanya kalau kemudian ada orang kok kemudian dia telat, kok kemudian dia kayak marah-marah, jangan nuduh dia itu orang nggak gembira, jangan dulu.
Karena apa? Bisa jadi dia itu gembiranya ketika Dengan cara taat. lain. Iya, ketika taat waktu, ketika Konten. tepat waktu. Dia gembira ketika rencananya itu matang. Jelas. Kayak gitu loh. Rencananya matang. Dia gembira kalau introvert ngumpet di dalam kamar. Sendiri-sendiri orang gembira itu. Jadi jangan ditafsirkan dengan cara yang sama. Berarti apa? Yang harus dibuka di sini adalah apa? Silahkan yang mau datang dan merasa gembira, ayo kita gembira bersama. Kalau yang mau pergi, ya monggo silahkan mungkin menemukan kegembiraan dengan cara yang lain. Makanya istri jadi seperti itu. Ada yang betah, yang gembira istrinya satu, ada yang gembira dua istri. Samping saya nggak tahu mau berapa ini loh. Apa sih itu sih? Karena malam ini, ya malam ini saya itu digambit sama lato-lato. Tinggal dipasang tali, tak tok. Lato-lato ini kan. Nah itu. Kalau malam ini bukan lato-lato sebenarnya. Miku-miku. Sudah Wit. Bubur langsung pada ke.